Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Nah, bicara tentang kopi, kami punya sebuah literasi berupa bagaimana budidaya tentang pohon kopi itu sendiri, hingga sampai pengolahan dari hasil tani kopi sampai produksi berupa packaging yang siap untuk dipasarkan. Oke, Pak, dari produk-produk yang dihasilkan ini tentu melalui tahapan, dan tahapan ini dimulai dari awal. Ketika kita bicara awal, berarti penyiapan dari mungkin lahan ketika kita menanam, kemudian pemeliharaan pohonnya. Nah, Pak, jenengan juga dikenal sekali di daerah Jambu sini untuk membuat pohon kopi ini lebih produktif dengan cara tugu sari. Jadi pohon-pohon itu sebenarnya sudah berpuluh tahun yang lalu, kemudian jenengan dengan bengisnya, dengan tegelnya itu dipangkas, bukan di pruning ya, tapi dipangkas setinggi 160 170 cm lah. Paling saya 1,5. Oh, 1,5. Kalau kita terlalu tinggi kan repot metiknya. Jadi sekitar itu Pak ya, 1,5 sampai 170, pangkas total, kemudian ditunggu tunasnya dan disambung. Bisa diceritakan dulu, Pak? Itu memang dari dulu kan kopi, istilahnya kalau di sini kopi lancuran. Itu kan dulu susah, tinggi-tinggi, metiknya susah, dan hasilnya memang kurang memuaskan, Pak. Gitu kan, kadang cuma sedikit, metiknya susah, gitu kan. Nah, ternyata pemikiran ini saya potong, saya top walking, bisa atau enggak kalau kopi itu buat rendah tapi buahnya lebat. Nah, itu jenengan akal-akal top walking pangkas total itu belajar atau ada yang memberitahu atau memang mencoba-coba, Pak? Itu memang dulu saya pernah waktu jadi ketua kelompok tani kan pernah studi banding di Malang, Jawa Timur. Kan saya melihat di sana itu kok sana kok gini. Ternyata kok saya pikir saya kalau di rumah kalau coba-coba bisa enggak? Ternyata saya coba-coba ternyata bisa. Itu berarti Pak. Nah, saya mau tanya nih, Pak. Mindset petani kopi ini pada umumnya ketika pohon itu subur, tumbuh, wis jar kewe, nanti panen. Akhirnya banyak petani kopi di desa-desa itu membiarkan pohonnya itu tumbuh karu-karuan. Bahkan motong ranting aja man. Karena ranting yang muncul itu diharapkan juga nanti akan berbuah. Ini mindset mereka petani-petani yang ada di desa. Nah, jenengan dibersihin total pohonnya, kemudian dipangkas total, kita bikin seperti payung. Nah, tentu ada harapan, Pak, dan harus meyakinkan mereka yang ingin belajar bertani kopi. Didiamkan, sama-sama berbuah, dengan tadi yang dibikin top walking, tugu sari, itu optimal hasilnya bagaimana, Pak? Kalau menurut saya itu bagus yang di top walking dibuat tugu sari. Itu menurut saya kan lebih bagus itu metiknya mudah, hasilnya lebih banyak. Itu terutama gini aja. Termasuk tanaman itu kan perlu kasih sayang. Nah, kasih sayang. Makanya tanaman harus diperhatikan. Ini cabang misalnya yang nggak produktif, ini yang produktif. Ini harus tahu, harus milih. Nah, kalau mau hasilnya banyak, itu kan harus cabang yang produktif. Sekarang kita kan tanam buah, Pak, bukan tanam sayur. Kalau tanam sayur kan sepenting daunnya banyak. Itu kan tanam sayuran, misalnya sawi atau kopi, itu kan daunnya banyak. Tapi tanaman buah kan harus buahnya yang banyak, jangan daunnya yang banyak. Ya, intinya cabang yang mau berbuah banyak itu yang dipelihara. Jangan yang cabang cuma keluarnya daunnya itu dipelihara kan keliru, Pak. Nah, intinya gitu. Pak. Jenengan tentu sudah berjalan berapa tahun, Pak, jenengan tugu sari ini, Pak?
Kalau Tugusari itu sekitar hampir 5 tahun. 5 tahun. Artinya jenengan mesti sudah punya eksperimen bahwa dengan Tugusari ini hasilnya mungkin 1,5 kali, mungkin 2 kali dari yang biasa itu. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau saya sudah membedakan ya di kebun saya itu cuma sedikit Pak, sekitar 500 pohon. Itu kalau dulu waktu lancuran itu kan paling 3,5 ton. Berapa pohon itu? 500 pohon. Oke, sekarang? Tapi sekarang itu bisa 6 ton lebih. Dari 3,5? Jadi 6 ton. Jadi 6 ton. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat tani, kopi terutama, ini kita bicaranya real ya. Nanti kita akan lihat lapangan seperti apa. Jadi Pak Poniman ini sudah mencoba 5 tahun. Bagaimana dengan kebengisannya, ketegelannya dulu memangkas, kopi lancur, ya toh. Ini sekarang lebih optimal. Jadi tadi disampaikan, dan saya lihat sendiri, kenapa lebih optimal? Karena jelas sekali, kita waktu petiknya itu lebih mudah, hanya setinggi kita. Kemudian perawatan bawahnya itu juga bersih. Kemudian pohonnya ini lebih, kalau kita bilang, dia akan memberikan nutrisi ke ranting-rantingnya itu lebih efisien ya Pak. Ya, lebih dekat. Tidak terlalu, ya, yang nggak karak-koran. Ini pun ranting raja tadi ya Pak, itu dipilihnya oleh beliau yang sekiranya produktif. Jadi benar-benar pohon ini dengan ranting yang isinya buah. Ya. Gitu. Keren. Pak, itu bisa seperti itu Pak, di pruning. Di pruning itu kan membentuk ya Pak, akhirnya membentuk, menyambung tunas. Tunas yang disambungkan itu variannya apa saja Pak? Kalau yang buat entres nyambungan, itu kan kalau jenis kopinya Tugusari. Terus cabangnya itu yang bagus sih yang cabang raja. Nah, gitu. Terus cabang raja itu ada istilahnya ada 2 macam. Itu ada yang A1 sama A2, istilahnya gitu. Itu ada bedanya. Kalau ya A1 itu kan buat nyambung nanti kan langsung dia tunas, itu langsung cabang raja. Kalau A2 itu nanti buat nyambung, tunanya cabang ranting dulu. Gitu. Setelah cabang ranting, baru muncul cabang raja. Itu bedanya kan gitu. Kalau alpukat Pak, alpukat biasa, ini saya ambil contoh, disambung dengan jenis ada aligator, ada peluang. Nah, kalau untuk kopi Pak, yang untuk nyambung tadi itu apa Pak jenisnya? Sembarang atau bagaimana? Nah, saya itu memang belum detail ya nama-nama jenis kopi Tugusari. Yang intinya saya pilih yang buahnya bagus. Gitu. Gitu. Kan dia saya ngamati, yang ini bagus. Nah, tapi namanya belum ada. Belum jelas saya namanya. Berarti nanti bisa di branding Pak dengan nama monggo sekalian. Soal nama gitu kalau saya lihat di YouTube itu memang buat sendiri. Jadi mana Jadi ketika mau setelah dipruning kemudian muncul tunas, kita akan menyambung entresnya. Ini sembarang sebenarnya Pak. Maksudnya entres yang menyambung jenisnya sembarang. Gitu. Hasilnya seperti tadi itu. Oke. Tapi ya itu kalau nyambung jangan pakai entres cabang ranting. Intinya gitu. Harus cabang raja itu. Kemudian Pak, untuk perawatannya Pak, untuk pemupukannya itu pakai apa Pak? Kalau saya sementara ini kan kalau istilah pakai semi ya, pakai kimia. Kalau mau organik memang nggak mampu terus terang, soalnya pupuk kandang ya sulit terus. Kalau dihitung-hitung itu kan lebih mahal. Gitu toh Pak? Iya, pupuknya udah mahal, tenaganya udah tambah gitu kan. Contohnya misalnya beli pupuk kandang, 1 karung 15.000. Terus paling 1 karung buat 2 pohon. Terus belum tenaganya kan berapa? Kan lebih mahal. Kalau pupuk kimia kan paling 1 kilo berapa ribu, padahal 1 pohon pas 1 pemupukan paling nggak ada 1/2 kilo. Terus tenaganya lebih efisien, murah. Nah, terus yang kedua saya bantu pakai yang organik itu pakai rumput Pak. Rumput atau sesah dari limbah
daun-daun itu buat kita kumpul komposnya gitu. Buat kompos gitu, bantunya gitu. Oke. Pak, selama ini yang kita pakai memang pohon yang sudah berpuluh tahun. Nah, kalau kita mencoba menanam dari awal, kira-kira bagaimana, Pak? Saya pernah nanti bisa di kebun, ya. Itu dari awal, itu padahal saya nanamnya itu enggak polybag. Tadi cabutan langsung saya tanam, 1 tahun sudah saya sambung, Pak. 1 tahun? Ya. Sekarang sudah berapa kalau sampai sekarang? Sekarang sudah 3 tahun ini, nanti sudah bisa berbuah? Udah. Wih, itu pohon sembarang? Iya, sembarang. Ya? Yang penting batang bawah itu pohon kopi itu. Nanti yang menentukan sambungannya. Oke, nanti gitu. Kita buktikan nanti bisa lihat di kebun ya. Oke, Pak, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat tani, ini spesial dari Pak siapa? Ponimin. Pak Ponimin dari Kalibening, Kebun Dalem Jambu. Mudah-mudahan tayangan ini juga menjadi satu literasi edukasi buat petani kopi khususnya di Kabupaten Semarang dan pada umumnya. Jadi di Kalibening ini kami di kelompok tani ya Mas ya, Ngudi Rahayu 2 ini memiliki 2 denplot dan 2 literasi sekaligus, yaitu budidaya kopi dan pengolahannya serta pembibitan alpukat, dan tentunya ada denplotnya. Tempat kami bisa menampung hingga 250 orang ya untuk pembelajaran detail tentang keduanya, kopi dan alpukat. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin tentang perkopian yang jenengan? Nanti saja. Cukup. Oke, mudah-mudahan menjadi tayangan yang bermanfaat untuk Anda semua. Salam tani, bertani untuk negeri. Baleni Pak. Salam tani, bertani untuk negeri. Assalamualaikum. Masih 2 tahun ya? Nah, iya, sekitar 3 tahunan ya. Nah ini kalau yang ini buat nyambung, nanti kan tumbuhan langsung raja, Mak. Oh gitu. Ini masuk raja. Kalau ini nggak langsung raja, tapi ya juga bagus. Nanti setelah tumbuh tunas ranting, cabang ranting, nanti tumbuh raja gitu. Kan ada 1 A atau B gitu. Kalau yang ini A, termasuk A. Oke, jadi ini salah satu dari sekian banyak pohon. Usia berapa pohonnya Pak? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun guys. Ini sudah panen ya Pak? Tadi sudah panen, sudah dipilih. Enggak sisanya nih. Nah, jadi bisa dilihat nih, top walking hasilnya seperti ini. Pak, harus disampaikan Pak, untuk top walking tadi, untuk batang entres untuk nyambung tadi Pak, ya, itu sembarang berarti Pak? Itu kalau saya itu pakai yang tunas raja, yang cabang raja toh. Oh iya. Terus ada istilahnya yang A1 atau A2. Oh itu untuk itu kan pilih. Untuk anunya ya, batangnya tunas raja. Oke. Untuk jenisnya raja. Sembarang Pak? Sembarang jenisnya. Yang penting kita pilih yang ya buahnya bagus gitu aja. Nah terus untuk jenis ini Pak, ini namanya jenis apa kopi ini Pak? Kalau sini Robusta itu. Kalau namanya saya kurang detail nih. Oh gitu ya. Ya. Ini rata-rata memang seperti ini. Seperti ini semua. Ini termasuk gede-gede ya Pak? Iya. Tapi ini udah enggak, jarang-jarang sudah dipilihin toh nih. Yang merah-merah kemarin. Jadi enggak ngempel-ngempel. Ini ke berapa berarti? Kalau ini dipanen berarti sudah ketiga kali? Kedua. Kalau baru panen pertama nih. Oh, baru pilih-pilih yang pertama. Berarti pasca perdana ya? Iya, perdana. Oke.